Kalau misalkan ada yang ngasih tahu ke kamu nih, cara untuk sukses tuh kita harus ini, harus ini, harus ini. Menurut aku sih, ditch that mentor, tinggalin mentor itu. I will tell you the hard truth. Cuma karena kita sekolah ke luar negeri atau kita sekolah ke sekolah yang prestigious, itu nggak akan berarti serta-merta kita akan menjadi fashion designer yang sukses. I'm sorry I have to say that. Aku terinspirasi untuk bikin video kali ini karena beberapa saat yang lalu ada yang muncul di DM aku. Sebenarnya lebih ke open question sih, kan di Instagram itu aku tanya, ada yang mau nanya nggak? Terus ada di setiap kali aku bikin pertanyaan kayak gitu pasti ada yang nanya kurang lebih seperti ini. Gimana sih caranya supaya aku bisa sukses seperti kakak? Nah, di sini aku bukan mau ngomongin tentang what they say kesuksesan. Kalau menurut aku kesuksesan itu sangat-sangat relatif. Nah, di sini tuh aku mau nekenin bahwa kamu harus menentuin sendiri definisi dari sukses itu apa. Itu penting banget karena kalau misalkan enggak, itu seperti kita tuh mengejar sesuatu yang pertama itu nggak jelas. Kedua, itu tuh nggak akan ngebuat kita puas, satisfied kalau misalkan kesuksesan itu didefinisikan oleh orang lain ya. Makanya itu harus balik lagi ke kamu. Apa sih arti kesuksesan buat kamu? Nggak bisa serta-merta ketika orang bilang sukses itu apa, misalkan kaya, punya anak banyak, punya aset banyak. Mungkin itu buat mereka itu sukses, tapi kan belum tentu buat kamu itu sebuah kesuksesan. Bisa aja sebuah kesuksesan untuk kamu itu adalah kamu punya mental health yang sehat gitu. Terus kamu bahagia sama keluarga kecil kamu dan apapun itu. Jadi itu sangat-sangat relatif. Itu poin pertama yang mau aku sampaikan. Ini akan berkaitan nanti ke depannya sama hal-hal yang mau lebih detail aku jelasin. Dan kalau misalkan ada yang nanya gimana sih caranya supaya bisa sukses, ini mereka nanya ya, seperti kakak, I'm sorry I cannot tell you and I will not tell you how exactly. Kenapa? You can do better, you can be better. Kamu bisa jadi lebih baik dan caranya itu pakai cara kamu. Aku bakal jelasin lebih detail tentang ini ya. Karena gini, journey, latar belakang, modal sosial, modal skill, modal finance, setiap orang itu berbeda-beda. Kalau misalkan ada yang ngasih tahu ke kamu nih, cara untuk sukses tuh kita harus ini, harus ini, harus ini, jalannya harus kesini, kesini, kesini. Menurut aku sih, ditch that mentor, tinggalin mentor itu. Karena caranya orang untuk sukses itu nggak akan 100% sama. Ada faktor X, faktor nasib itu akan berbeda. Dan khawatirnya itu nanti ketika kamu sangat terfokus sama step by step yang disebutin sama mentor ini, ketika kamu nggak bisa ngelakuin itu, bisa jadi kamu malah jadi entah stres, frustasi, depresi, dan akhirnya nggak mau untuk bangkit lagi, untuk mencoba lagi gitu, karena udah terpatok di kepala, oh caranya kayak gini, kalau misalkan aku nggak bisa kayak gini berarti aku nggak bisa sukses. Khawatirnya seperti itu. Boleh sih sebenarnya diikutin 1, 2, 3 caranya, karena memang ada pepatah yang bilang successes leave clues. Ada tahapan-tahapan yang mungkin bisa menginspirasi kita untuk memulai gitu. Tapi jangan anggap kalau misalkan kamu nggak ngikutin step by step itu, kamu otomatis akan gagal atau otomatis nggak akan sukses. Karena itu nanti akan memblokir kreativitas kamu dalam berpikir, dalam mencari cara untuk mencapai kesuksesan itu. Atau mencari cara untuk mencapai target-target kamu. Kamu tuh jadi nggak bisa berpikir liar. Kan gimana caranya kamu nge-reach target kamu? Karena cara tuh sebenarnya banyak banget yang bisa dilakuin. Takutnya tuh kamu akan terkungkung, dan kalau misalkan kamu nggak bisa bergerak sesuai apa yang harusnya kamu lakukan, atau kamu tuh malah bergeraknya tuh sesuai dari kata-kata orang, ketika kamu nggak bisa ngelakuin itu, khawatir nanti kamu akan berhenti berusaha. Yang tadinya sebenarnya kamu bisa pakai cara lain, tapi kamu bakal stuck jadinya kan, karena kamu nggak bisa ngelakuin apa yang orang lain sebut sebagai cara untuk sukses. Kan sayang kan, peluangnya disia-siakan. Makanya sebenarnya maaf, aku nggak bisa kasih tahu dengan sangat detail langkah-langkah apa yang sudah aku lakukan untuk mencapai apa-apa yang sudah aku capai, karena belum tentu it will fits you. Bisa jadi cara kamu ternyata lebih baik dari cara aku, atau lebih cepat, lebih mudah gitu kan. Kecuali kalau kamu misalkan menanyakan hal-hal yang teknis, misalkan gimana caranya untuk sekolah ke Milan, ke Italia gitu, itu kan sangat teknis ya. Nah,
aku bisa tuh untuk ceritain itu. Sih sekarang gini, kamu tentuin dulu nih ke diri kamu, apa sih yang kamu inginin di hidup ini? Target kamu tuh apa? Target besar kamu tuh di hidup ini apa? Keep that in mind, terus kamu tarik garis ke belakang, apa aja sih hal-hal yang harus kamu lakukan, milestone apa sih yang harus dicapai untuk nanti akhirnya bisa target si big goal tadi. Karena itu pasti nanti akan beda-beda lagi setiap orangnya. Ada yang targetnya mungkin mau jadi fashion designer, ada yang targetnya mau lebih terjun ke bisnisnya, atau mau jadi influencernya, itu kan macem-macem kan. Nanti langkahnya beda-beda lagi. Aku kan udah banyak cerita nih di channel ini, jadi kalau misalkan teman-teman penasaran gimana sih caranya untuk kuliah di luar negeri, atau gimana caranya untuk ini desain koleksi ini, silahkan untuk cek video-video yang lain yang sebelumnya sudah aku bikin. Dan gini, banyak yang bilang ke aku mau jadi desainer sukses atau pengusaha sukses dan ingin bisa sekolah dulu gitu ke, let's say ke Italia atau ke mana gitu, ke Eropa. I will tell you the hard truth. Cuma karena kita sekolah ke luar negeri atau kita sekolah ke sekolah yang prestigious, itu nggak akan berarti serta-merta kita akan menjadi fashion designer yang sukses. I'm sorry I have to say that. Karena apa? Skill yang diperluin untuk menjadi seorang desainer sukses itu nggak cuma ngedesain aja. Ngedesain itu probably sekitar 10/10 dari 100% yang harus dilakuin. Ini contohnya aja ya untuk menjadi fashion designer. Tapi kalau ke bidang lain ya mungkin bisa diambil benang merahnya. Apa yang aku ceritain di sini. Skill design is one thing, tapi kita butuh yang lain. Contohnya, kita butuh relasi, kita butuh skill marketing, kita butuh skill business ideation, business planning, mana caranya untuk break into the market. Kalau misalkan teman-teman memang mau jadi fashion designer sukses, aku mau teman-teman fokus ke skill yang dibutuhin untuk jadi desainer sukses, bukan skill gimana caranya bisa sekolah asif ya ke luar negeri atau gimana, kecuali kalau memang itu target besar teman-teman untuk sekolah di luar negeri. Tapi kalau targetnya adalah untuk menjadi fashion designer sukses, nggak usah terlalu terpressure untuk harus sekolah di sekolah-sekolah prestisius dan lain sebagainya. Fokus ke skill yang dibutuhin untuk jadi seseorang yang sukses itu, bukan fokus di fancy school, fancy negara-negara yang fancy, atau title degree yang fancy. Dan cara nge-hone skill itu kan bisa dengan berbagai cara, nggak mesti sekolah. Ya walaupun kalau bisa sekolah, I suggest you to sekolah. Tapi kalau misalkan nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Sekolah itu oke, buat experience-nya itu oke, untuk cara berpikir oke, untuk meningkatkan kepercayaan diri itu oke, untuk dapat ilmu, ngerjain hal-hal secara efektif dan efisien itu oke. Tapi di sini aku juga mau tekenin sih, please go to school. Kalau misalkan teman-teman tuh udah tahu teman-teman mau ngapain setelah itu gitu, mau jadi desainer yang seperti apa, mau kerja di bidang fashion yang seperti apa, please udah tahu dulu baru kita bisa tuh sekolah. Kenapa? Karena kalau nggak, itu akan membuang-buang waktu, tenaga, uang kita. Yang bisa aku kasih saran juga membangun relasi sebanyak mungkin dari sekarang, belajar tentang cara membuat bisnisnya, gimana cara masuk pasarnya, cara membuat produk yang bagus yang bisa diterima pasar. Ini bahkan masih jadi PR loh buat aku, juga belajar marketingnya. In any way ya, caranya apapun. Resource itu udah ada di mana-mana sekarang, asal kita mau tekun teliti untuk cari, itu pasti ada jalannya, pasti bisa ketemu jalannya. Fokus ke skillnya, ke traitsnya yang dibutuhin untuk bisa jadi sukses. Dan please also understand and remember, you build your own terms of success, not other people. You have your own timeline, bukan apa yang orang lain katakan tentang timeline kehidupan. Itu sih teman-teman semuanya, my 2 cents of today. Aku ngebahas ini tuh bukan karena mau gimana-gimana, bukan, jangan lihat dari sisi negatifnya ya, ambil selalu dari sisi positifnya. Di sini aku mau nge-encourage teman-teman untuk bisa nentuin langkah sesuai apa yang teman-teman definisikan tentang sukses. Semua tentang gimana caranya kamu memandang kehidupan dan memandang kesuksesan itu. Gak usah terlalu terpengaruh sih sama
kalau orang bilang A, bilang B, boleh sih kita terima saran, kritisisme yang membangun gitu kan, tapi jangan sampai kita tuh kayak goyah gitu akan apa yang orang lain katakan sebagai sebuah standar. Pokoknya kita pikirkan sendirilah, kita kuatkan dulu prinsip kita. Ngelihat orang lain sukses duluan, it's okay. Kesuksesan orang lain itu tidak akan mengurangi peluang kita untuk sukses. Be happy for them, tapi kita juga terus berusaha untuk mencapai kesuksesan supaya bisa berbagi sama banyak orang. Ya, teman-teman semuanya, makasih banget nih udah nonton video ini sampai selesai. I really do appreciate your time. Thank you for being here. I love you so much. I will see you in the next video. Ciao.